Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kita ini masih bisa belajar bersama lagi, dan kita harus tetap semangat belajar dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di pertemuan keempat ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita di pertemuan minggu yang sebelumnya. Jadi di pertemuan keempat ini kita akan membahas menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Terlebih dahulu Ibu di sini akan membacakan kompetensi dasar pembelajaran hari ini. Namun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini masih tetap sama ya dalam pertemuan yang ketiga, karena di pertemuan sekarang ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pada minggu yang lalu. Kompetensi dasarnya yaitu KD 4.3, yaitu mengembangkan isi teks eksposisi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang dibaca dan didengar. Di sini ada dua indikator yang akan kita pelajari. Indikator yang pertama yaitu melengkapi tesis dengan argumentasi yang mendukung, dan indikator yang kedua yaitu menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari di pertemuan sekarang. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pembelajaran teks eksposisi dengan menggunakan model discovery learning atau model pembelajaran penemuan, di mana siswa mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Itu adalah tujuan pembelajaran kita di pertemuan sekarang. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan penjelas. Nah, pada pertemuan ketiga Ibu sudah menjelaskan mengenai gagasan pokok itu apa dan gagasan penjelas itu apa. Jadi di sini Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian mengenai gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, jadi yang dimaksud dengan gagasan pokok di sini yaitu merupakan gagasan yang terletak pada kalimat utama sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang hanya terdapat satu gagasan pokok saja. Biasanya terletak pada awal kalimat yang disebut dengan paragraf deduktif atau akhir kalimat yang disebut dengan paragraf induktif. Itu adalah gagasan pokok. Gagasan penjelas di sini merupakan gagasan yang terletak dalam kalimat-kalimat penjelas. Umumnya kalimat penjelas lebih dari satu. Semakin banyak gagasan penjelas yang disampaikan, maka semakin kuat pula gagasan dasar yang disampaikannya. Jadi kalimat utama atau gagasan pokok itu sifatnya memberikan ide pokok atau permasalahan atau topik tentang apa yang akan dibahas dalam paragraf tersebut. Sedangkan kalimat penjelas sifatnya mengembangkan atau menjelaskan ide pokok atau permasalahan atau topik berupa uraian, contohnya ilustrasi, gagasan yang mendukung ide pokok atau membuat kata rujukan. Nah, itu adalah mengenai gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa membedakan apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan penjelas. Selanjutnya, nah, baik, di sini Ibu akan membahas atau akan mereview tugas salah satu siswa IPS 2 yaitu yang punyanya Niken ya. Ya, tugasnya hampir mirip dengan teks eksposisi. Dan tugas ini itu tugas yang di pertemuan ketiga ya, yaitu mengenai peningkatan minat baca dan pemberantasan buta aksara. Ini latihan yang ke-1 ya. Sudah Ibu beritahu di awal ya bahwa di dalam teks eksposisi itu terdapat 4 pola, yaitu ada tesis, ada argumentasi, ada rekomendasi, dan ada penegasan ulang. Nah, yang pertama yaitu ada tesis. Nah,
Tesis itu merupakan suatu permasalahan yang akan dibahas di dalam teks tersebut. Kita lihat hasil tugas punya Niken ya. Di sini Ibu sudah menampilkannya. Kalian lihat, kalian cermati dengan baik-baik. Nah, di sini adalah pembahasan latihan 1 ya. Coba kita lihat tesis yang pertama ya. Tesis di sini terdapat 2 gagasan, yaitu ada gagasan pokok dan ada gagasan penjelas. Nah, jadi gagasan pokok yang terdapat di dalam tesis itu yaitu minat baca masyarakat Indonesia harus ditingkatkan dan buta aksara harus terus diberantas. Nah, itu adalah gagasan pokok yang terdapat di dalam tesis. Nah, gagasan pokok ini dikembangkan atau dijelaskan lebih rinci oleh saudara Niken, yaitu melalui gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelasnya yaitu hal ini harus ditingkatkan karena masyarakat Indonesia pada sekarang ini lebih suka bergelut pada dunia maya dibandingkan dengan membaca buku. Ini adalah gagasan penjelas yang saudara Niken tulis. Di sini Ibu akan menambahkannya, yaitu maka peningkatan minat baca perlu dilakukan ya pada masa perkembangan teknologi. Masyarakat banyak disuguhi informasi di berbagai media. Nah, itu adalah tesis. Yang kedua yaitu ada argumentasi. Nah, argumentasi di sini yaitu menjelaskan atau menguraikan secara rinci mengenai pendapat yang disampaikan tadi. Kita lihat lagi ya. Di sini sama argumentasi itu terdapat 2 gagasan, yaitu ada gagasan pokok dan ada gagasan penjelas. Jadi gagasan pokok yang terdapat di dalam argumentasi yaitu upaya peningkatan minat baca dilakukan karena kita tahu bahwa minat baca masyarakat masih rendah. Ini adalah gagasan pokok yang terdapat di dalam argumentasi. Gagasan pokok tersebut dikembangkan lagi oleh saudara Niken ya melalui gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelasnya yaitu berdasarkan indeks nasional, tingkat minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,01. Sedangkan rata-rata indeks tingkat membaca di negara-negara maju berkisar antara 0,45 hingga 0,62. Merujuk pada UNESCO, pada tahun 2012 indeks tingkat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya hanya ada 1 orang dari 1000 penduduk yang masih mau membaca buku secara serius. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi 124 dari 187 negara dalam penilaian indeks pembangunan manusia. Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada tahun 2011, penduduk Indonesia yang berumur 10 tahun ke atas yang buta aksara sekitar 17,89% dan jumlah tertinggi di Papua sekitar 40,59%. Pada saat ini banyak jenis hiburan, permainan, games, dan tayangan televisi mengalihkan perhatian anak dan orang dewasa dari buku. Di samping itu, sarana buku di berbagai perpustakaan masih kurang jumlahnya dan buku-buku itu kurang bervariasi sehingga anak-anak kurang berminat membaca. Nah, ini adalah gagasan penjelas yang saudara Niken tulis. Di sini sudah jelas ya, di dalam gagasan penjelas ini terdapat data-data, terdapat fakta-fakta yang mendukung mengenai gagasan pokok tersebut. Dan yang ketiga yaitu rekomendasi. Rekomendasi di sini yaitu merupakan saran kita terhadap permasalahan yang ada di dalam teks tersebut. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi gagasan pokok yang terdapat di dalam rekomendasi di sini yaitu pengalihan anak-anak bermain game sebagai hiburan menjadi membaca buku sebagai hiburan. Ini adalah gagasan pokok yang terdapat di dalam rekomendasi. Gagasan pokok ini dikembangkan lagi oleh saudara Niken melalui gagasan penjelas. Gagasan penjelasnya yaitu bagi sebagian orang membaca buku sama halnya menyegarkan pikiran dan menghibur.
Menghibur tidaknya tinggal bagaimana seorang menyiapkan perasaannya untuk membaca. Jika masih belum punya ngeh untuk membaca buku, bisa dimulai dari membaca artikel singkat di berbagai situs internet. Oleh karena itu, kita dapat mengalihkan anak-anak dari bermain game sebagai hiburan menjadi membaca buku sebagai hiburan, seperti dengan cara membujuknya. Kalau membaca itu menyenangkan, karena dengan membaca kita dapat mengetahui berbagai ilmu dan hal baru. Banyak upaya yang bisa dilakukan, diantaranya memotivasi setiap anggota keluarga untuk gemar membaca, mendorong para guru di sekolah untuk menekankan pentingnya membaca buku setiap bulan, minimal 1 buku per bulan. Selanjutnya, meningkatkan ketersediaan buku di perpustakaan dan memperbanyak taman bacaan masyarakat, meningkatkan promosi dan sosialisasi gerakan gemar membaca, memberikan apresiasi pada kelompok atau personal yang gemar membaca melalui pameran buku. Dengan upaya ini semua diharapkan budaya masyarakat untuk membaca semakin tinggi, semakin harapan pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa bisa terwujud. Nah, ini adalah gagasan penjelas yang Saudara Niken kembangkan ya. Nah, di gagasan penjelas ini sudah jelas ya, terdapat solusi-solusi atau saran-saran yang ditulis oleh Saudara Niken. Yang selanjutnya yaitu penegasan ulang. Nah, penegasan ulang di sini itu sifatnya menguatkan dan menegaskan kembali mengenai argumentasi yang disampaikan. Kita lihat ya. Nah, gagasan pokok yang terdapat di dalam penegasan ulang di sini yaitu, untuk itu usaha peningkatan minat baca dan pemberantasan buta aksara ini perlu didukung terus sehingga taraf hidup masyarakat dapat meningkatkan. Ini adalah gagasan pokok yang terdapat di dalam penegasan ulang. Nah, gagasan pokok ini dikembangkan lagi oleh Saudara Niken, yaitu melalui gagasan penjelas, yaitu seperti semboyan buku jendela ilmu dan baca buku bukan dunia. Dengan membaca buku, kita akan memperoleh pengetahuan. Oleh sebab itu, membaca dapat memperbaiki kehidupan. Itu adalah gagasan penjelas yang ditulis oleh Saudara Niken. Di sini Ibu akan menambahkannya di gagasan penjelas penegasan ulang ya. Peningkatan minat dan pemberantasan buta aksara harus tetap didukung terus sehingga taraf hidup masyarakat dapat meningkat, sehingga anak-anak di zaman sekarang lebih mengutamakan literasi dibandingkan dengan media sosial. Nah, itu adalah gagasan penjelas. Baik, di sini Ibu akan membahas lagi atau mereview latihan yang keduanya ya. Yang tadi itu latihan yang pertama. Nah, di latihan kedua di sini Ibu kan menyediakan 2 topik ya, untuk dipilih salah satu oleh kalian dan dikembangkannya. Dan di sini Saudara Niken memilih topik penyalahgunaan media sosial di kalangan remaja. Nah, sama di teks penyalahgunaan media sosial di kalangan remaja di sini juga terdapat 4 pola. Yang pertama yaitu ada tesis. Tesis di sini dibagi lagi menjadi 2 gagasan, itu ada gagasan pokok dan ada gagasan penjelas. Nah, jadi gagasan pokok yang terdapat di dalam tesis di sini yaitu media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagai dan berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Ini adalah gagasan pokok yang terdapat di dalam tesis. Nah, gagasan pokok ini dikembangkan lagi oleh Saudara Niken melalui gagasan penjelas, yaitu media sosial dibuat untuk mempermudah mendapatkan sebuah informasi, tetapi sayangnya pada saat ini banyak orang yang menyalahgunakan keberadaan media sosial ini dan umumnya terjadi di kalangan remaja. Nah, ini adalah gagasan penjelas yang disampaikan oleh Saudara Niken. Nah, selanjutnya
yaitu ada argumentasi. Nah, argumentasi di sini juga sama ya, dibagi menjadi dua gagasan, yaitu ada gagasan pokok dan ada gagasan penjelas. Nah, jadi gagasan pokok yang terdapat di dalam argumentasi di sini yaitu penyalahgunaan media sosial ini umumnya menjerumus pada hal-hal negatif yang berbau kasus kejahatan. Di antaranya yaitu penculikan, penipuan, seks bebas, perdagangan narkotika, tawuran antar pelajar dan sebagainya. Ini adalah gagasan pokok yang terdapat di dalam argumentasi. Gagasan pokok ini dikembangkan lagi melalui gagasan penjelas, yaitu gagasan penjelasnya sebagai contoh penculikan yang terjadi pada remaja yang umumnya berusia 14 tahun sampai 17 tahun. Hal ini bisa terjadi karena pelaku penculikan dan korban saling berkenalan di media sosial, lalu saling berkomunikasi, mengobrol sehingga pelaku dan korban semakin dekat dan akrab sehingga muncul rasa ingin tahu dan ingin bertatap muka langsung. Akhirnya pelaku penculikan mengajak korban bertemu di sebuah tempat yang sepi dan jarang dikunjungi oleh warga setempat sehingga di sanalah terjadi penculikan. Nah, adapun media sosial sebagai pemicu tawuran antar pelajar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut media sosial kerap menjadi salah satu tempat pemicu tawuran antar pelajar. Pola ini dinilai mewarnai beberapa kasus tawuran pelajar yang terjadi akhir-akhir ini. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti menilai media sosial sering menjadi tempat saling ejek sehingga memicu pertengkaran di dunia nyata. Masalahnya sepele seperti saling ejek di media sosial. Mereka pun kerap janjian tawuran melalui media sosial, juga seperti menentukan tempat dan waktu tawuran lengkap dengan jam yang disepakati, kata Retno di Jakarta Rabu. Nah, ini sudah jelas ya, di dalam gagasan penjelas ini terdapat data-data atau fakta-fakta yang mendukung dan banyak sekali ya di zaman sekarang hal-hal yang terjadi seperti itu. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Nah, gagasan pokok yang terdapat di dalam rekomendasi di sini yaitu harus menggunakan alat media sosial dengan baik karena media sosial bersifat publik di mana setiap menggunakan bisa mengetahuinya siapa saja yang ada atau terdaftar dalam media sosial tersebut. Nah, gagasan pokok di sini itu dikembangkan lagi melalui gagasan penjelas, yaitu gagasan penjelasnya sebaiknya para remaja lebih dituntut pandai memanfaatkan sosial media tersebut dengan baik dan benar. Selain remaja itu sendiri yang bisa mengaturnya, namun lingkungan juga bisa menjadi faktor penting mendorong remaja dan dampak yang dapatkan. Di antara cara untuk bijak dalam menggunakan media sosial adalah yang pertama, selektif dalam memilih teman di sosmed. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat tidak memilih sembarangan atau menambahkan atau menerima pertemanan yang memungkinkan membawa efek negatif bagi perilaku kita dalam menggunakan media sosial. Kemudian berpikir dahulu sebelum membuat status dan postingan. Sebaiknya memang tidak membuat status yang memancing pihak lain untuk merespon negatif. Banyak sekali hal-hal bermanfaat yang dapat dijadikan status atau mungkin hanya sekadar berkomunikasi dengan sahabat. Terakhir adalah hindari perdebatan. Perdebatan dalam diskusi tentu sangat baik dan dapat menambah wawasan. Namun jika sudah mengarah pada hal yang tidak sehat, segera abaikan saja. Nah, di sini adalah gagasan penjelas yang ditulis oleh Saudara Niken. Di sini banyak hal-hal atau saran-saran yang bisa kita ambil ya. Yang selanjutnya yaitu penegasan ulang. Gagasan pokok yang terdapat di dalam penegasan ulang di sini yaitu jelaslah dalam hal ini dikemukakan bahwa media sosial adalah media online yang tidak selamanya berdampak baik bagi kehidupan. Media sosial akan sangat berdampak buruk
atau negatif jika penggunaannya disalahgunakan. Nah, gagasan pokok yang terdapat di dalam penegasan ulang ini dikembangkan lagi oleh saudara Niken, yaitu melalui gagasan penjelas. Gagasan penjelasnya yaitu, oleh karena itu, kita harus pandai-pandai bijak dalam menggunakan sosial media dan menghindari sisi negatif dari penggunaan media sosial. Jangan sampai kita dikuasai oleh dunia, tapi kitalah yang harus menguasai dunia. Jangan pula menjadi orang yang ketinggalan zaman. Nah, dari pembahasan atau review tugas teman kalian yang di pertemuan ketiga tadi, Ibu anggap sudah bisa menentukan atau membedakan dari 4 pola atau struktur yang terdapat di dalamnya teks eksposisi, yaitu mengenai tesis, argumentasi, rekomendasi, dan penegasan ulang, serta mampu membedakan dan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Tetapi Ibu lihat dari tugas-tugas kalian, ada sebagian yang masih belum paham ketika kalian menentukan rekomendasi. Masih banyak yang keliru. Ingat ya, rekomendasi itu suatu saran atau pendapat kita terhadap apa yang terjadi di dalam permasalahan tersebut. Ibu ingatkan ketika kita menulis teks eksposisi harus menggunakan bahasa yang baku ya, supaya mudah dipahami, dan informasi yang kita sampaikan itu jelas supaya mudah dipahami oleh si pembaca atau si pendengar. Jangan sampai di dalam teks eksposisi itu menggunakan bahasa slang atau bahasa modern atau bisa dikenal dengan bahasa remaja. Dan kalian harus bisa memilih kata-kata yang tepat, jangan sampai memilih kata-kata yang tidak tepat. Dan ingat ya, ketika kita akan menganalisis 4 pola tersebut, utamakan kalian harus membaca teksnya dengan tuntas supaya kalian itu bisa menentukan 4 pola tersebut dengan tepat dan benar. Sampai di sini apakah sudah paham? Jika belum paham, silahkan kalian bisa bertanya di bawah kolom komentar ya, atau bisa di grup WA ya. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Nah, di sini ada beberapa langkah ketika kita menulis teks eksposisi atau menyusun teks eksposisi. Nah, sebelum kita menulis atau menyusun teks eksposisi, kalian harus mengetahui terlebih dahulu, kalian harus memahami terlebih dahulu langkah-langkah apa saja yang harus kita persiapkan, langkah-langkah apa saja yang harus kita pahami. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama yaitu menyusun tema atau topik yang akan disajikan. Dan yang kedua yaitu menentukan tujuan eksposisi. Dan yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Dan yang keempat yaitu membuat kerangka teks eksposisi. Dan yang kelima yaitu mengembangkan kerangka teks eksposisi. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Nah, itu adalah 6 langkah-langkah ketika kita membuat teks eksposisi atau ketika kita menyusun teks eksposisi. Nah, insya Allah ya, langkah-langkah menyusun teks eksposisi ini minggu depan kita bahas bersama-sama ya. Silahkan kalian pelajari dulu terlebih dahulu langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Baik, sebelum Ibu tutup, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ingin yang ada ditanyakan, di sini Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Dan tugasnya seperti biasa ada di e-learning, tinggal kalian buka saja ya. Dan Ibu ingatkan kepada kalian, bagi yang belum menyerahkan tugas pada pertemuan sebelumnya, segera dikerjakan dan kirim ke e-learning. Jika kalian tidak menyerahkan atau tidak mengumpulkannya, kalian tidak mendapatkan nilai atau kalian dianggap tidak hadir. Baik, itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.